Halo semuanya, selamat datang di Kasafa Podcast Anafa 17. Let's explore the universe. Bersama kami, Aku Muhammad Renul Hakim, Statistika Angkatan 2022. dan aku Melodia Salsabila dari Statistika Angkatan 2021. Hari ini kita bakal membahas mengenai banyak hal ya Nul ya, nggak cuma Anafa nih ya. Dan tadi kan kita sempat menyebutkan ya podcast Anafa nih. Anafa tuh apa sih Nul kira-kira Nul? Kepo nggak sih Kak? Kepo nggak sih? Tapi bahasan mengenai Anafa kita bakal dorong di akhir banget. Jadi teman-teman harus banget nonton sampai akhir ya. Benar. Benar-benar sampai durasi videonya itu habis, teman-teman harus nonton. Oke, karena bakal ada banyak banget info menarik mengenai Anafa ya Nol ya. Ya, kalau kata pepatah nih, tunggu tanggal mainnya kan. Tunggu tanggal mainnya. Jadi teman-teman juga harus tunggu tanggal mainnya dan nonton sampai akhir buat dapat info mengenai Anafa nanti. Tapi pertama-tama nih kita bakal membahas mengenai mungkin hot topic sekarang nih ya. Kayak mengenai perbedaan kuliah online dan offline khususnya di UGM, dan mungkin kita di lingkup FMIPA gitu ya, karena kan kita juga di tiap hari berangkat ke kampus tuh berangkat ke FMIPA gitu kan ya. Mungkin kita bakal bahas banyak hal mengenai itu dan tentunya bahasannya menarik-menarik banget ya Noel ya. Sangat-sangat menarik dong. Tapi ada bahasan yang paling menarik nih. Kira-kira kabar Raino sebagai mahasiswa UGM nih gimana nih Noel? Kalau aku sendiri alhamdulillah sejauh ini baik. Alhamdulillah banget nih. Kira-kira yang bikin baik apa Noel? Coba. Aku tuh udah nggak sabar. Gak sabar banget sama Anafa tadi ya, Anafa ini, aduh nggak sabar banget sih Nol ya. Pokoknya ayo kita cepet-cepet bahas, nanti kita bisa bahas Anafa di ujung. Nah mungkin kalau misalkan Raino ada nggak yang mau ditanyain ke aku? Ya, kabar ke Odi sendiri gimana? Dan kesibukan dari Mbak Odi itu gimana? Kalau misalkan kabarku alhamdulillah baik juga, seperti Raino ya, nggak sabar nungguin Anafa nih teman-teman ya. Dan juga aku itu alhamdulillah kabarnya baik ya, karena kita udah menuju libur. Kita udah menuju libur dan sedikit lagi kita pulang ke rumah masing-masing. Tapi Raino pulang nggak nih? Aku enggak. Enggak pulang. Kalau aku pulang, aku nanti mau siap-siap packing-packingin barang juga, buang-buang sampah, naruh laundry nih. Aku pengen nanti aku balik ke kos tuh masih rapih gitu. Jadi kayak harus. Dan aku juga mau nuntasin tugas juga. Raino masih ada tugas-tugas gak ini kira-kira? Masih ada satu ini Kak. Masih ada satu, apa tuh? Tugas laprak metode statistika loh. Berarti walaupun ada laprak, kabar tetap baik ya? Kabar tetap baik. Kabar tetap baik. Oke, kalau misalkan aku kesibukannya sendiri udah selesai semua sih. Kemarin tuh kebetulan ada beberapa acara, tapi alhamdulillah sekarang itu sudah berjalannya lancar banget. Dan sekarang itu aku ya excited aja sih nungguin Anafa gitu. Nah mungkin masalah kesibukan Raino juga sibuk mungkin ya, karena ini kuliah offline gitu kan, ada beda banget sama online. Kira-kira kalau misalkan UGM itu offline itu mulai kapan sih Dok? Setahu aku itu dimulai dari Januari 2022 tahun ini loh. Itu saat ujian akhir semester mahasiswa. Jadi kita kuliahnya online tapi UASnya loh. UASnya offline teman-teman. Itu kabarnya tetap baik ya kalau kayak gitu ya. Iya benar-benar. Alhamdulillah. Kemarin kabarnya baik gak itu KHS-nya itu? Alhamdulillah aman. Aman. Berarti nilainya A semua. A dong, A. Pastinya. Nah, ini. Kemudian nih, bahas tentang offline. Apa sih fun fact tentang offline yang Mbak Odi rasakan? Kalau misalkan fun fact waktu offline itu ya, mungkin bahas ini dulu sih, kalau misalkan online dan offline itu keseharian kita kan berbeda banget ya Nol ya tentunya. Kalau misalkan online tuh kayak cuma bangun, buka laptop gitu kan ya. Tapi kalau misalkan offline tuh gimana sih Nol kesehariannya? Kalau offline ya, offline kesehariannya dari pagi sampai malam itu full kegiatan. Full kegiatan banget. Nah, pagi kuliah, siang ngerja tugas, malam buat olahraga. Olahraganya apa tuh? Olahraganya badminton dan futsal. Hidup sehat banget nih mahasiswa ya. Ini warga kos nih menjaga kesehatan nih jarang banget loh ini. Biasanya di kos tuh buat turu doang tuh ya. Tapi ini masih aktif olahraga nih, padahal kayak misalkan kuliah tuh udah sibuk banget banyak kegiatan gitu ya. Ini emang teman-teman juga harus merutinkan olahraga ya, biar kita semua bisa sehat, kuliahnya juga akademiknya juga oke ya Nol ya. Benar-benar. Beda banget sama online kemarin berarti ya. Kalau misalkan online gimana Nol kemarin Nol? Kalau online ya bangun, cuci muka ataupun tidak. Nah, ataupun tidak, mandi ataupun tidak. Sikat gigi ataupun tidak. Wah, berarti
berarti enggak. Kalau misalkan aku minimal sekali gigi teman-teman. Oh iya. Nah, kalau misalkan fun fact nih yang tadi kamu singgung nih, kamu kira-kira ada fun fact gak sih no mengenai kayak kuliah yang offline ini? Pastinya ada dong. Apa tuh? Tahu nggak? Apa tuh? Dosen aku, seorang profesor loh. Seorang profesor kenapa? Bisa ngelawak, ngejokes gitu. Waduh. Kaget banget. Kaget banget. Iya kan? Kita S1 tuh susah, senyum tuh susah ya. senyum. Senyum aja tuh susah teman-teman. Jadi kayak wah keren banget ya orang-orang ini nih. Kalau misalkan ke diri aku sendiri sih itu sih, kalau misalkan aku ada kelas yang jedanya panjang, itu ternyata online sama offline tuh beda banget. Karena kayak kalau misalkan online dulu kan jeda sejam ya udah tidur gitu. Tapi kalau misalkan offline jeda sejam itu udah bingung banget kayak mau kemana, mau cari orang-orang yang ada tuh di mana aja gitu orang-orangnya. Kalau misalkan mau balik ke kos naik Gojek itu kayak duit lagi gitu kan. Jadi kayak benar-benar. itu bingung banget. Terus habis itu aku juga jadi kenal banget sama teman-teman aku, sama sifat-sifat aslinya dan juga acara-acaranya yang memang games dulu kan paling kita kayak kuisis Kahoot gitu kan. Sekarang tuh gamesnya jauh lebih seru banget karena kayak banyak banget games yang memang bisa digunain di apa namanya dilaksanakan bareng-bareng gitu kan ya. Bareng-bareng dan itu super duper interaktif banget, bikin kita makin deket banget. Jadi tentunya itu seru-seru banget. Nah terus aku mau nanya sih kamu kan berarti udah genap setahun kan ya? Iya benar-benar. Genap setahun di UGM dan di statistika gitu. Kira-kira setahun di statistika tuh gimana no? Kalau untuk setahun di statistika itu ternyata statistika itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibayangkan. Memang dibayangkan itu seperti kayak median, modus. Nah, itu tidak semudah itu ya. Benar. Berarti itu kamu tuh baru dapat MedStat itu ya, metode statistika itu ya. Wah, kira-kira susahnya di mana sih no? Kita itu harus mengolah data dari banyaknya data. Kita harus ngubah dari visual data dalam bentuk grafik loh. Berarti itu kayak kamu tentunya kaget banget sih. Benar. Karena kayak baru dari SMA berarti tunggu semester 3. Tunggu aja tengah mainnya, kata pepatah ya. Tunggu aja tengah mainnya teman-teman. Kalau misalkan emang kaget juga sih aku sih waktu dulu kayak wah kok udah se-complicated ini gitu ya. Benar. Ini aku yang kelewatan apa nih kira-kira gitu kan. Padahal kayak kemarin perasaan oke aja nih kalau misalkan waktu bikin kemarin nih gitu. Gak sesulit ini. Gak sesulit, cuma kayak gini gitu. Nah mungkin ini sih kita berdua ngerantau gak sih berarti? Iya kita berdua. Aku kan asal dari Sulawesi, kalau Baudi? Kalau aku asalnya tuh dari Jakarta, walau sama-sama Jawa tapi ya tetap beda lah ya, tetap ngerantau juga hitungannya gitu, hidup sendiri. Nah banyak gak sih yang diomongin kalau misalkan kayak soal perantauan ini? Banyak pasti. Aku mau nanya Baudi. Nanya apa tuh? Kemana aja nih di Jogja nih? Kalau di Jogja banyak. Banyak banget. Ada kali urang. Misalkan kayak mau lihat pohon-pohon, gunung-gunung tuh ada kali urang. Naikkan dikit gitu. Abis itu kalau misalkan di Jogja sendiri kan, Jogja orang-orang juga kalau liburan biasanya ke Jogja nggak sih? Iya benar. Kayak mau lihat kayak apa keraton, kayak apa misalkan ke Malioboro. Abis itu ke mana-mana lagi, pokoknya kayak banyak banget bangunan-bangunan yang memang itu khas banget Jogja. Khas kayak Jawa banget, kayak berasa vibe Jawa itu oke banget deh di sini. Abis itu ada apa lagi ya? Kalau misalkan di Kaliurang itu sendiri tuh ada kayak waduk ya, ada sungai, ada kebun binatang. Terus habis itu juga kalau misalkan di Jogja itu mungkin bisa jalan-jalan sekitaran UGM ya. UGM tuh bagus banget dan kayak banyak banget makanan yang harus dicoba ya nggak sih? Sangat. Nah aku sekarang mau tanya nih ke Rainul, kira-kira makanan tuh di Jogja tuh apa aja nih? Kalau makanan sendiri pastinya ada gudeg nih. Pastinya ada gudeg ya sih. Yang siapa sih yang nggak kenal sama gudeg? Kalau misalkan kamu suka nggak sama gudeg Rainul? Aku agak sedikit suka. Suka. Benar. Kalau misalkan aku suka sama gudeg karena aku suka manis gitu. Nah, kalau misalkan makanan khas anak kos nih, kira-kira apa aja nih? Kalau makanan khas kos ini pastinya adalah preksu. Nah, ayam geprek. Ada anak kos yang nggak pernah nyobain preksu ya? Bener banget. Pokoknya Senin ayam geprek, Selasa ayam geprek, Rabu Indomie, Kamis ayam geprek, Jumat ayam geprek. Tetap ayam geprek. Sabtunya makan perumahan. Nah, habis itu kalau misalkan kamu nugas tuh biasanya di kos atau di luar nih, no? Kalau aku nugas biasanya di luar nih. Di luar. Di kafe gitu. Kalau misalkan kamu biasanya sukanya di mana-mana? Itu yang nugasnya.
Aku nugasnya di kafe itu di salah satu kafe yang ada di Pogong. Di Pogong. Pasti warga Pogong tahu. Pasti warga Pogong tahu ya. Pada apalagi kalau misalkan warga UGM ya biasanya kan kampusnya deket banget sama Pogong ya. Ya. Itu tuh banyak banget ya mahasiswa UGM yang memang ada di Pogong gitu kosannya ya. Apalagi kalau bukan ngopi-ngopi yang sekarang ganti nama ya. Itu pokoknya di situ tempatnya cozy banget buat tugas dan banyak banget orang yang nugas di situ. Dan harganya juga kantong friendly banget ya sama mahasiswa-mahasiswa yang memang lagi mengatur keuangannya ini ya. Intinya strategis banget lah. Intinya strategis banget lah secara keuangan, secara macam-macam pokoknya oke banget buat nongkrong di situ gitu. Nah, habis itu kalau misalkan suka duka tadi sukanya mungkin kayak hidup bebas gitu ya. Maksudnya kayak kalau misalkan kayak di rumah kan tentunya lumayan sedikit dikekang gitu mungkin. Ada yang merasa seperti itu. Kayak kalau misalkan ngekos kan katanya bisa lebih kayak bisa kayak pulang malam gitu kayak apa gitu. Gak ada yang ngatur kan. Gak ada yang ngatur gitu. Nah, kalau misalkan dari Reno sendiri nih sukanya apa nih kalau misalkan ngekos? Kalau aku sukanya ya bangunnya bisa bebas gitu. Oh iya, bener banget. Ya kan, tergantung kita sendiri. Tergantung kita sendiri. Kalau Baudi? Kalau misalkan aku, ya sih aku juga sukanya itu jadi mungkin beberapa orang menganggap ini duka ya. Tapi kalau misalkan menurut aku jadi bisa belajar cara hidup sendiri gitu. Mandiri maksudnya gitu. Kayak, iya mandiri, maksudnya kayak secara apa segala itu aku yang urus gitu kan. Dan aku dari aku juga berasa kayak oh ini skill yang memang harus aku pelajarin gitu, dan aku bersyukur banget aku bisa mempelajari itu di sini gitu. Dan kalau misalkan duka nih, kalau misalkan dari kamu dukanya apa? Oh, kalau dukanya kan wajar lah, kita kan waktu di rumah disediain sarapan sama orang tua. Saat di kos siapa yang mau siapin? Iya, tentunya homesick banget ya, kangen banget sama rumah ya. Sangat amat kangen sama rumah. Aku juga setuju sama itu karena aku benar-benar kangen banget sama rumah dan suasananya dan orang-orangnya gitu. Jadi tentunya itu duka ngekosnya. Iya, benar. Kalau culture shocknya apa nih, Nol? Kalau aku tuh makanan di Jogja. Makanan di Jogja kenapa? Murah banget. Gimana tuh, Nol? Kalau misalkan di daerah kamu tuh gimana kemarin? Kalau daerah aku itu ayam tuh bisa dapat 25.000 ke atas loh, Kak. Di sini 10.000 dapat ayam. 10.000 dapat ayam ya teman-teman ya. Jadi mungkin karena di sana juga kayak yang mayoritas orang makan kayak ikan, seafood gitu ya. Ya benar-benar. Jadi kalau misalkan ayam tuh di sini, ternyata makan ayam murah gitu ya. Murah banget. Makanya tiap hari makan ayam ya. Makan ayam. Bersyukur tiap hari makan ayam. Sampai enak gak nih kira-kira makan ayam tuh? Ya kalau nggak dimakan gimana lagi? Oh iya, kalau nggak dimakan gimana lagi? Jadi pajangan. Iya. Benar. Nah kalau misalkan teman-temannya sendiri gimana nih Nul? Kalau misalkan teman-temannya itu? Kalau temannya sendiri, wah asik banget. Asik banget ya. Dari Sabang sampai Merauke ada loh. Oh iya, jadi tentunya ada banyak banget yang kayak bisa diobrolin, yang bisa dibandingkan gitu ya. Kayak kalau misalkan daerahku kayak gini, ternyata daerah kamu seru banget kayak gini. Pastinya. Salah satu cerita mengesankan kamu sama teman-teman kamu apa nih? Pastinya saat makrab kemarin. Oh, saat makrab kemarin di Kaliurang ya. Di Kaliurang yang tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman kuliah di Jogja dan biasanya tuh kayak organisasi atau kayak kepanitiaannya makrab pasti Kaliurang. Pasti Kaliurang. Gitu. Itu gimana tuh kemarin yang mengesankan banget itu bagian apanya? Itu saat sharing session. Nah, gimana saat semua teman memberikan argumennya tentang satu dan yang lain. Oh, jadi kayak ngobrolin banyak hal ya. Satu topik yang kamu suka itu apa di situ? Membahas tentang dosen. Oh, tapi nggak boleh di-spill, nggak boleh. Mungkin lawakannya yang lucu ya. Nggak boleh. Nah, habis itu kita akan lanjut ke section selanjutnya. Kita bakal bahas lebih dalam lagi mengenai statistika dan tonton selanjutnya teman-teman. Kita kan berdua ini kan dari program studi statistika ya Nol ya? Benar banget. Statistika UGM ya, dari FMIPA. Nah, kamu tahu nggak sih ini statistika itu apa sih? Statistika itu ilmu yang mempelajari ya. Ilmu yang mempelajari soal tentang analisa data. Benar banget. Nah, statistika ini sendiri merupakan program studi yang memang merupakan
penerapannya dari matematika. Jadi kalau misalkan kan kita ada program studi matematika juga ya. Benar. Nah kalau matematika ini mungkin lebih mempelajari ilmu murninya, tapi kalau misalkan statistika ini lebih mempelajari mengenai penerapan dari ilmu-ilmu tersebut. Nah, misalkan kayak pembuatan grafik atau misalkan untuk suatu forecasting sesuatu itu tuh kita tuh misalkan kayak ada cara-caranya, metode-metodenya seperti itu. Nah statistika itu mempelajari hal-hal tersebut gitu. Dan kayak kamu bingung nggak kira-kira bedanya sama matematika murni itu apa? Iya, aku sempat bingung nih. Emang bedanya matematika dengan statistika itu apa sih? Nah ya itu mungkin dibingungin juga sama banyak orang mungkin yang kayak bingung nih mau masuk matematika apa statistika gitu ya. Karena mungkin perbedaannya itu lagi sih kayak bagaimana kalau misalkan matematika itu merupakan ilmunya. Tapi kalau misalnya statistika itu kayak penerapan dan metode-metodenya itu seperti apa gitu biar nanti sesuai gitu dengan kasus yang ada gitu. Nah kalau misalkan sebenarnya ya kalau misalkan sepengalamanku sendiri, kalau misalkan kita kan di FMIPA ini ada Departemen Matematika namanya ya. Itu tuh kita biasanya sering ketemu gitu loh dengan teman-teman prodi lain di satu departemen itu misalkan kayak aku di salah satu kelas itu bertemu dengan teman aku yang memang anak mat gitu karena dia itu juga ternyata mempelajari mata kuliah yang sama gitu. Jadi ya memang agak banyak irisannya sih sebenarnya. Cuma aja memang bedanya kalau misalnya matematika itu lebih ke ilmunya, tapi kalau misalkan statistika itu lebih ke penerapan dan metodenya gitu. Nah, mungkin seperti itu sih. Nanti kamu juga akan banyak ketemu sama teman-teman satu departemen matematika. Ya, bisa. Nah, kalau misalkan statistika ini sendiri, kan tadi banyak yang aku sempat singgung mengenai kayak penerapan gitu kan ya. Dan tentunya ini bisa diterapkan di mana-mana banget ya, Nol ya. Benar. Berarti kerjanya tuh gimana nih, Nol? Kalau masalah prospek kerja dari statistika itu sendiri tuh bisa kerja di mana-mana. Bisa kerja di mana-mana. Kalau kata papaku, itu setiap perusahaan itu pasti menerima mahasiswa statistika. Benar banget, karena setiap perusahaan itu tentunya punya data yang harus diolah. Ya kan? Dan kalau misalkan nggak ada statistikanya gimana ya? Ya benar. Nah itu datanya siapa nanti, yang mengolahnya? Iya, nanti tentunya data yang didapatkan, yang informasi yang didapatkan itu tentunya akan digunakan untuk banyak banget hal yang untuk planning ke depannya perusahaannya gimana gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau masuk statistika itu tentunya akan aman banget ya jalan karir pathnya itu tuh akan aman banget karena tentunya lulusan statistika itu akan dibutuhkan di mana-mana, apalagi dari tahun ke tahun nih UGM itu terus-menerus merevisi kurikulumnya biar nanti itu bisa sesuai dengan zaman. Misalkan kayak sekarang itu lebih terfokus ke komputasinya karena kita melihat kan sekarang banyak banget ya yang memang sudah menggunakan teknologi terbaru gitu kan ya. Jadi tentunya semua tuh harus disesuaikan banget ya. Nah, kalau misalkan kamu tuh kemarin waktu mau masuk UGM tuh masuk statistika, kamu pengen masuk statistika atau kayak ini cadangan? Pengen banget masuk statistika. Karena ortuku itu suruh masuk statistika. Oh, oke banget. Lebih milih statistika daripada yang lain. Wah, dari kedokteran? Dari kedokteran. Walah, memilih statistika demi seorang dokter. Tapi kalau misalkan kamu kemarin masuk statistika itu tuh menurut kamu sulit gak perjuangan kamu itu? Dibilang sulit, sangat sulit. Sangat sulit butuh banget. perjuangan. Itu tuh karena statistika itu memang ketat banget ya Nol ya. Karena akreditasi statistika itu juga apa Nol? Unggul nih teman-teman. Dan kita juga untuk keketatannya itu bahkan aku kemarin pernah baca itu keketatannya katanya 1:36 nih. Wah. Jadi dari 36 orang tuh yang bisa masuk statistika UGM itu cuma satu. Terus UGM-nya sendiri juga di QS World University Ranking tuh urutan berapa ya Nol ya? 231 loh kan? 231. Jadi tentunya ini statistika juga salah satu jurusan yang memang unggulannya dari UGM ya. Dan UGM sendiri merupakan salah satu universitas terunggul Indonesia. Jadi dari top 3 tuh nggak pernah turun ya Nol ya? Nggak pernah turun. 1-2 atau kayak ya udah muter-muter situ ya Nol ya? Itu mulu. Jadi tentunya statistika UGM ini tentunya bagus banget sih ya Nol. Iya benar banget. Siapa sih yang nggak tertarik? Jadi teman-teman tentunya pasti tertarik banget gak sih? Nah, tadi kan kita udah bahas statistika nih Kak. Nah, saatnya apa nih? Kita bahas apa nih? Saatnya kita bahas yang tadi kita singgung di awal. Oh, yang ditunggu-tunggu ya? Yang ada di belakang ini loh. Benar banget. Yang tadi kita kayak, kita bahas di ujungnya tentunya paling menarik tentunya ya Nol. Pastinya. Nah, apa nih Nol? Si Anafa ini sebenarnya apa nih Nol?
ANAFA ini adalah ajang pengenalan aktivitas statistika yang disingkat dengan ANAFA, yang merupakan suatu program tahunan himpunan mahasiswa statistika Universitas Gadjah Mada yang bertujuan untuk mengenalkan ilmu statistika dan juga prospeknya di dalam dunia kerja, khususnya kepada siswa SMA. Nah, ANAFA sendiri memiliki 4 rangkaian acara nih. Yang pertama ada OHS, Open House Statistika, ada OSM, Olimpiade Statistika Matematika, kemudian ada DUAN dan ada Sigma. Oh, banyak banget ya rangkaian acaranya ya, Nol? Banyak banget. Nah, terus tadi tuh acaranya tuh kan ada 4 nih, mungkin kita jelasin satu-satu kalian. Benar banget. Acaranya ada apa nih, Kak? Ada yang pertama yang tadi sempat disebut sama Raino, itu ada OSM, yaitu Olimpiade Statistika Matematika. Di sini kita akan mengangkat tema namanya OSM. Nah, OSM atau Olimpiade Statistika Matematika merupakan salah satu cabang lomba yang ada pada ANAFA 17 dan merupakan kegiatan olimpiade dan ditujukan kepada pelajar tingkat SMA atau sederajat. OSM ini memiliki tujuan untuk mengasah kemampuan pelajar di bidang statistika dan matematika. Jadi buat teman-teman yang tertarik di statistika dan matematika tentunya harus ikut OSM banget. Benar banget. Nah, iya. Dan ini juga buat melatih analisis data, mempresentasikannya dan serta berkompetisi secara sehat, tentunya itu oke banget gak sih, Noah? Banget. Kemudian OSM ini pada tahun ini mengusung konsep lomba beregu dengan anggota tim sejumlah 2 orang. Rangkaian OSM ini terdiri dari 3 babak nih, Kak. Yang pertama ada babak penyisihan yang dilakukan secara online. Lalu ada apa lagi? Kemudian ada babak semifinal yang dilakukan secara offline di offline ya? Universitas Gadjah Mada. Nah, di babak final ini dilakukan secara offline juga loh. Oh, offline juga di sini. Bener banget. Oh, alah. Dan masing-masing babak ini akan dilaksanakan dengan konsep yang berbeda-beda pula loh. Nggak sabar banget ya. Bener banget. Dan babak semifinalnya tahu nggak sih, Nul? Dilaksanakan secara luring di FMIPA UGM dan konsepnya itu nanti digunakan itu kita tuh jawab soal sambil bermain loh. Wah. Bayangin kita kayak kerjaan soal tapi sambil main. Tentu itu bakal seru banget. Mana ini banget. beregu gitu kan ya, Nul ya. Dan akan ada beberapa permainan menyenangkan yang akan dilalui peserta agar bisa menjawab soal dan mengumpulkan nilai nih. Selain permainan yang seru banget itu tadi, kita benefitnya tentu juga banyak banget ya, Nul ya. Apa aja tuh, Nul, benefitnya? Yang pertama juara 1 dan 2 dan 3 akan Itu dapat apa mendapatkan aja? piala gubernur loh. Piala gubernur. Yang kedua uang pembinaan. Yang ketiga sertifikat. Ada lagi trofi loh. Dan bisa dapat goodie bag. Goodie bag. Wah, abis itu semifinalis dan finalisnya dapat apa nih, Nul? Kalau semifinalisnya bisa dapat sertifikat. Akomodasi selama di UGM. Lalu ada satu lagi, apa tuh? Ada tur di UGM dan Malioboro loh. Wah, masa semifinalis bisa jalan-jalan di UGM dan Malioboro? Tapi tunggu dulu, Kak. Peserta dapat apa nih? Oh ya, peserta juga dapat ya? Iya. Peserta juga dapat e-sertifikat nih, Nul. Jadi e-sertifikat ini bisa digunakan di mana-mana. Benar banget. Abis itu, Nul, gak cuma satu lomba tapi ada 4. Ada DUAN, ada Capella, Come with Capability and Enthusiasm, Be a Light Without Limits. Nah, ini merupakan salah satu cabang lomba yang ada di ANAFA 17 dan berupa kegiatan kompetisi ditujukan untuk pelajar tingkat SMA atau sederajat. Kompetisi ini bertujuan untuk mengasah kemampuan dan pemahaman peserta mengenai materi stokastik SNBT, lalu strategi menjawab dalam waktu yang singkat dan juga menumbuhkan karakter kompetitif nih. Selain itu, bidang ilmu dalam kompetisi DUAN ini meliputi materi soal SNBT loh, yang terdiri dari potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia maupun literasi bahasa Inggris. Oh iya, ini kan juga SNBT nih baru banget ya. Iya, benar banget. Jadi tentu kalau misalkan ada yang baru gini tentunya harus banyak nyoba ya, Nul ya. Jadi ini tuh pas banget tentunya buat teman-teman SMA sederajat ya. Nah, selain itu, sama seperti tahun lalu nih, kompetisi DUAN ini pada tahun ini hanya terdiri dari 1 babak aja loh. Seperti tahun sebelumnya, konsep kompetisi yang digunakan dalam kompetisi DUAN ini adalah menjawab soal dengan sistem CBT, yaitu Computer Based Stats, yang digabungkan dengan permainan-permainan yang unik nih, Kak. Unik-unik semua ya lomba ini. Benar banget loh. Nah, pada ANAFA 17 ini, konsep unik yang diusung serta berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah pengerjaan soalnya dengan mengajak para peserta mengendarai sebuah roket loh. Roket. Untuk menjelajahi sebuah angkasa ANAFA 17 dengan menjunjung tinggi planet-planet yang ada digunakan dalam soal tersebut. Oke, nah berarti ini juga dapat benefit-benefit juga ya tentunya. Apa aja tuh, Kak?
Benefitnya itu juara 1 dan juara 2 itu dapat sertifikat, Wah, dapat uang pembinaan dan juga dapat trofi. Tapi pesertanya, kalau misalnya nggak juara juga, pesertanya juga mendapatkan ini ya, juga mendapatkan benefit juga ya. Di sini ada e-sertifikat yang tentunya bisa digunakan buat banyak banget hal, buat kenang-kenangan juga bisa. benar banget. Lalu selanjutnya ini kan tadi aku udah sebut 2 nih, 2 lomba ya. Nah ini 2 lagi nih ada apa nih? Nah, yang pertama itu ada Open House Statistika atau yang disebut dengan OHS dengan mengusung tema Mercurius, yaitu Mind the Explore the Ravishing Constellation of Statistics. Nah, OHS ini teman-teman merupakan ajang untuk mengenalkan kegiatan akademis, non-akademis, serta lingkungan kampus Statistika FMIPA UGM kepada siswa-siswi SMA atau sederajat. Para peserta berkesempatan untuk sharing secara langsung dengan mahasiswa aktif Statistika UGM, jadi kayak kita ngobrol-ngobrolnya kayak bisa mendengar pengalaman langsung nih Anel, karena kita Dari kayak yang berbincang, berpengalaman, iya, kan? dari yang berpengalaman. Benar banget. Dan peserta juga dapat berbincang dengan lebih mendalam karena ada focus group discussion-nya. Bayangin. Dan nanti ada open house, kita juga bisa kayak bahas lebih dalam lagi karena ada focus group discussion-nya nih, no. Iya. Bisa kita saling berargumen. Iya, bener banget. Dan ini gratis, no. Ini gratis keren banget. loh. Selain gratis dan selain kayak kita bisa mendapatkan banyak banget ilmu nih, benefit lain apa nih, no? Kita tuh bisa dapat soft materinya loh. Bisa dapat soft materinya, lalu Ilmu bisa yang dapat bermanfaat. Pengalaman di kampus yang paling kece di Indonesia loh. Kapan lagi Kak? Aduh. Kapan lagi gratis ya? Nah, dan pastinya yang terakhir relasinya yang Kita dapat luas. relasi yang luas ya tentunya ya. Lalu terakhir Dengan tema enormous, enormous. yaitu enlighten the horizon and enrich your experience through statistic. Nah, sosialisasi statistika ini atau Sigma merupakan sebuah webinar yang ditujukan untuk memperkenalkan statistika serta prospek kerja dari lulusan statistika. Nah, Sigma ini sendiri menghadirkan narasumber-narasumber kompeten yang akan menemani teman-teman semua nih menjelajahi dunia statistika nih. Lalu benefitnya apa nih statistika nih? Lalu benefitnya apa nih, no? Dapat sertifikat lagi loh. Soft materi. Juga dapat juga. Ada rekaman sesi materi juga. Oke banget. Nah, teman-teman tadi kan juga sudah melihat ya di sini tuh ada kayak tanggal-tanggal registrasinya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk langsung aja daftar ya. Langsung aja daftar buruan karena kayak kapan lagi gitu kan ada acara seperti ini gitu kan. Nah, nanti ini juga teman-teman jangan lupa untuk cek di websitenya www.anavaugm.com. Selanjutnya nih kita juga ada banyak banget informasi menarik ya mengenai Anava ini nih ya. Karena kita ada sosial media juga nih, no. Nanti sosial medianya akan tertera di sini. Kalau di Instagramnya itu ada @anavaugm. Lalu tentunya di situ ada banyak banget. Udah banyak informasi. Banyak banget informasi kayak dari registrasinya kapan, acaranya itu apa gitu, dan tentunya banyak konten-konten menarik mengenai Anava ini sendiri. Yang harus ditonton, harus dikulik, pokoknya harus diikutin ya. Teman-teman jangan lupa follow Instagramnya, jangan lupa ikuti semua sosial medianya. Dan mungkin itu dulu ya, no, yang kita bisa sampaikan mengenai Anava, mengenai bahasan kita hari ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di-cek Anavanya, jangan lupa daftar. Jangan lupa untuk ikutin semua info mengenai Anava ya. Benar banget. Harus join, harus banget join karena kapan lagi kita bisa berkelana, berkelana bersama. Kapan lagi bisa kayak ikut tour de UGM ya ke Malioboro. Iya, aduh. Banyak banget yang akan dilewatin kalau misalkan teman-teman ini nggak berpartisipasi di Anava. Jadi terima kasih banget sudah mendengarkan kelas Ava ini sampai akhir. Aku Melodia. Aku Rainul. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Dadah semuanya. Sampai jumpa di Anava. Sampai jumpa.